Jika Yesus tidak bangkit, maka kekristenan seharusnya mati di minggu pertamanya. Tidak berkembang, tidak menyebar, tidak ada gereja hari ini. Namun, sejarah menunjukkan sebaliknya. Pertanyaannya sederhana, namun mengguncang logika. Jika Yesus tidak bangkit, mengapa para murid tidak mundur? Mari kita mulai dari satu fakta yang hampir tidak diperdebatkan. Yesus mati disalibkan. Ini bukan hanya klaim Alkitab. Sejarawan Romawi, Yahudi, dan Yunani sepakat. Yesus dari Nazaret dieksekusi oleh Kekaisaran Romawi. Artinya satu hal, harapan para murid hancur total. Dalam budaya Yahudi abad pertama, Mesias yang mati adalah Mesias yang gagal. Titik. Tidak ada konsep Mesias mati lalu bangkit sebagai rencana Tuhan. Jadi, saat Yesus mati, secara logis, pergerakan ini seharusnya berakhir di hari penyaliban. Sekarang, kita lihat posisi para murid. Mereka tidak berkuasa, tidak bersenjata, tidak punya uang, tidak punya posisi politik. Dan yang paling penting, mereka ketakutan. Petrus menyangkal, murid-murid lain bersembunyi. Tidak ada yang berkata, tenang, 3 hari lagi dia bangkit. Tidak ada iman heroik, tidak ada ekspektasi kebangkitan. Yang ada hanyalah ketakutan dan kekecewaan. Namun beberapa minggu kemudian, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Orang-orang yang sama ini tiba-tiba tampil terbuka, berani bersaksi, dan siap mati. Apa yang berubah? Bukan ajaran baru, bukan struktur organisasi, bukan kekuatan militer. Satu-satunya klaim mereka adalah ini: Yesus telah bangkit. Sekarang, mari kita pakai logika, bukan iman dulu. Ada 4 kemungkinan yang sering diajukan. Kemungkinan pertama, para murid berbohong. Artinya mereka tahu Yesus tidak bangkit, namun sengaja menyebarkan kebohongan. Masalahnya besar. Mereka tidak mendapat kekayaan, tidak mendapat kekuasaan, tidak mendapat kenyamanan. Yang mereka terima justru penjara, penganiayaan, dan kematian. Orang bisa mati untuk kebohongan yang ia percaya benar. Namun hampir tidak ada orang yang mati untuk kebohongan yang ia tahu palsu. Apalagi secara kolektif. Apalagi tanpa satu pun menarik kesaksian. Kemungkinan kedua, halusinasi. Halusinasi bersifat pribadi, subjektif, dan tidak konsisten. Namun kebangkitan diklaim dilihat banyak orang, di tempat berbeda, pada waktu berbeda, termasuk oleh skeptis seperti Yakobus, dan oleh musuh gereja seperti Paulus. Halusinasi tidak menjelaskan kubur kosong, tidak menjelaskan perubahan radikal para murid, dan halusinasi tidak menular ke ratusan orang. Kemungkinan ketiga, tubuh Yesus dicuri. Pertanyaannya sederhana, oleh siapa? Jika oleh murid-murid, kita kembali ke kebohongan. Jika oleh musuh Yesus, mengapa tubuh itu tidak ditunjukkan saat berita kebangkitan menyebar? 1 mayat saja sudah cukup untuk menghentikan kekristenan di hari pertama. Namun, itu tidak pernah terjadi. Kemungkinan keempat, ini hanya mitos. Masalahnya, mitos butuh ratusan tahun untuk berkembang. Namun, klaim kebangkitan muncul sangat awal, hanya beberapa tahun setelah penyaliban. Dan ini disampaikan di kota yang sama di mana Yesus disalibkan. Sekarang perhatikan satu detail penting. Jika para murid ingin menciptakan cerita palsu, mereka tidak akan menjadikan perempuan sebagai saksi pertama. Namun Injil mencatatnya apa adanya. Ini bukan propaganda.
Ini tanda kesaksian jujur. Sekarang kita kembali ke pertanyaan utama. Mengapa mereka tidak mundur? Jawabannya sederhana dan mengganggu. Karena sesuatu benar-benar terjadi. Sesuatu yang mengubah orang penakut menjadi pemberani. Nelayan menjadi saksi publik. Pecundang menjadi martir. Orang bisa mati demi ide, namun ide jarang mengalahkan rasa takut akan kematian. Kebangkitan menjelaskannya. Dan jangan lupakan Paulus. Ia bukan murid Yesus. Ia pembenci gereja. Ia penganiaya. Namun ia berubah paling drastis. Apa untungnya bagi Paulus? Kehilangan status, hidup diburu, dan akhirnya mati. Secara psikologis, ini tidak masuk akal tanpa peristiwa nyata yang menghantam hidupnya. Kekristenan tidak berdiri di atas etika indah, bukan filosofi moral, bukan ajaran bijak. Kekristenan berdiri di atas satu klaim sejarah. Kristus telah bangkit. Dan jika klaim ini salah, Paulus sendiri berkata, iman kita sia-sia. Kekristenan berani diuji. Sekarang, pertanyaannya kembali kepada kita. Jika Yesus tidak bangkit, mengapa gerakan ini tidak mati di minggu pertama? Dan jika Yesus benar-benar bangkit, ia bukan sekedar guru moral. Ia adalah pribadi yang menang atas kematian. Dan itu berarti hidup bukan kebetulan, dosa bukan sepele, dan kematian bukan akhir. Pertanyaan akhirnya bukan apakah kebangkitan itu nyaman dipercaya, tetapi apakah penjelasan alternatif benar-benar lebih masuk akal. Karena dalam sejarah, yang perlu dijelaskan bukan iman para murid, melainkan keberanian mereka setelah semuanya runtuh.